Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ila ilmina. Jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tema yang cukup ringan, cukup kita dengar, yaitu menyegerakan berbuka juga mengakhirkan sahur. Kenapa kok syariat sampai menurunkan hadis-hadis yang sangat banyak jumlahnya hanya untuk bahas dua hal ini? Padahal sekali saja kalau hal ini remeh ya, harusnya satu hadis, dua hadis cukup. Tapi sangat banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau satu masalah dimuat di beberapa hadis dengan beberapa jenis hadis, contoh misalkan ada yang bentuk hadisnya perintah, ada yang bentuk hadisnya larangan, ada yang bentuk hadisnya menjelaskan fadilah dari buka puasa, menyegerakan berbuka, atau fadilah sahur. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang hikmahnya. Masalahnya satu, dalilnya banyak, bentuknya berbeda-beda. Tentu pasti ada kandungan yang dalam, pasti ada sesuatu di balik itu. Gak mungkin kok cuman sepele lah, makan ya, pas matahari terbenam makan, tapi kok hadisnya bejibun. Sahur makan sebentar, tapi kok hadisnya banyak. Gak cuma satu dua biji. Taib. Nabi SAW memberikan patokan waktu berbuka. Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-sha'im. Kalau malam datang dari arah timur dan siang mulai undur diri ke arah barat, juga piringan matahari sudah sempurna tenggelam di ufuk, faqad aftara as-sha'im, maka orang yang berpuasa tadi sudah berbuka. Secara hukum dia berbuka, baik dia minum mau enggak, dia sudah berbuka, sudah beres waktu puasanya. Ini finishnya. Juga datang dari hadis Anas, idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang perlu kita sediakan di rumah-rumah kita. Dulu Rasulullah kalau mau buka dia pilih kurma yang basah, rutab, jamaknya rutubat. Berarti Nabi enggak makan cuma satu. Yuftiru ala rutubat, berbuka dengan beberapa rutab. Karena kalau cuma satu dua nggak mungkin pakai kalimat jamak. Sedangkan sahabat itu sangat detail sekali merhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka minimal 3 dia makan rutubat sebelum sholat. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Kalau nggak ada maka pakai tamar. Fa illam takun hasawatin mimma. Kalau emang lagi nggak ada stok kurma baik basah maupun kurma kering, maka beliau meminum beberapa teguk air. Maka ini hal yang sepele sekali bapak ibu-ibu. Dengan kita mengonsumsi beberapa butir kurma tadi atau rutab kalau ada, cuman rutab jarang di Indonesia karena packagingnya lebih sulit daripada tamar. Kalau tamar dikirim oke, masih selamat. Kalau rutab nyampe kita mungkin udah kering, udah nggak basah lagi. Rutab itu seperti apa ya? Sebelum jadi kurma yang sekarang ini, yang biasa kita makan, itu masih bentuknya masih basah seperti anggur gitu, segar berair. Itu kalau dikirim biasanya basi atau jadi kering. Makanya jarang kita temui di Indonesia. Nah, kita konsumsi itu beberapa butir dan kita sudah mempraktikkan yang sunnah. Hanya untuk mempraktikkan sunnah saja. Setelahnya mau dilanjutkan dengan gorengan, mau rujak, terserah. Nah, ini kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak ada semuanya di rumah, ya ada air putih. Nggak mungkin nggak ada air putih.
Dan ini yang minimal Rasulullah SAW lakukan. Juga Nabi SAW kana la yusalli al-maghrib hatta yuftir walau ala syarbatin min ma. Nabi kalau lagi puasa, mau sunnah, mau wajib, nggak mungkin sholat maghrib kecuali berbuka dulu. Apapun kondisinya. Walaupun bukanya hanya dengan segelas air, seteguk air putih. Dan Nabi SAW bersabda, la tazal ummati bi khairin ma'ajjalul iftar. Umatku ini akan senantiasa dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang baik, prima, selama mereka menyegerakan berbukanya. Bukan menyegerakan waktu berbuka, nggak boleh. Waktu berbuka nggak bisa disegerakan, tapi menyegerakan berbukanya bisa kita lakukan. Idza aftara qala dhahaba ad-dama wa ibtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan ketika beliau berbuka, ya tentu berbuka dengan bismillah. Samillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nasihatnya Nabi ke Anas waktu itu masih kecil, ya gulam, samillah. Artinya ini umum untuk semua makanan yang mau dimakan, samillah. Sebutlah nama Allah, bismillah. Ambil dengan tangan kananmu dan ambil yang terdekat. Nah, baru setelah kita minum, setelah kita makan, baru kita baca doa yang dibaca Nabi SAW. Dhahabad dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan. Wasabatil ajru insyaallah. Dan semoga ditetapkan juga pahalanya insyaallah. Nabi SAW juga pernah sewaktu-waktu mengajak para sahabatnya untuk sahur bareng. Halumma ilal ghada'il mubarak, yakni sahur. Pernah diajak, ayo kita makan hidangan yang berkah. Nabi sebut sahur itu dengan hidangan. Goda itu maksudnya hidangan sebelum dimakan, itu goda. Sebenarnya semuanya disebut goda. Hidangan ini disebutnya goda juga. Tapi lebih umum peruntukannya dalam bahasa Arab ke sahur. Makanya halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo kita makan hidangan yang berkah. Maksudnya sahur. Dan berkah itu definisinya kebaikan yang terus menerus, nggak terputus. Ini berkah. Ini yang kita cari dari sahur. Kemudian Nabi berpesan, alaikum bil ghada'is sahur. Di sini kadang saya baca sahur, kadang saya baca suhur, tergantung konteks kalimatnya. Adapun kalau dibaca sahur, maka maksudnya adalah hidangannya. Tapi kalau suhur pakai dhammah, itu aktivitas makannya di waktu sahur. Taib. Alaikum bil ghada'is suhur fa innahu huwal ghada'ul mubarak. Jangan sampai kalian enggak makan sahur, karena di makanan sahur itu ada berkahnya, kata Nabi SAW. Bahkan ada hadis yang sifatnya itu larangan untuk meninggalkan sahur. As-sahur akluh mubarakah. Ketika kita makan hidangan sahur, hidangan itu berkah buat pemakannya. Fala tada'u, jangan sampai kamu lewatkan sahur itu. Walau an yajra ahadukum jur'atan mimma fa inna a'taqumuha Allahu azza wa jalla fala tada'uha. Maka jangan sampai sahur itu ditinggalkan. Jikalau waktunya mepet atau kondisinya tidak memungkinkan dan hanya bisa minum seteguk air saja untuk sahur, maka lakukanlah. Karena Allah jadikan seteguk itu sebagai barokah. Kemudian Nabi juga pernah berpesan, man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'. Barang siapa yang ingin berpuasa, apapun puasanya, mau sunnah mau wajib, falyatasahhar bi syai'. Maka hendaknya dia memakan suatu hidangan sahur, apapun itu. Mau roti ke, mau mie, mau kurma, mau apa, yang penting dia makan. Kemudian Nabi juga pernah berpesan, bakkiru al-iftar wa akhirus suhur. Bersegeralah kalian dalam berbuka dan akhirkanlah sahur. Kemudian Nabi mengatakan, salasun min akhlaqin nubuwah. Ada tiga hal ini merupakan akhlak para nabi atau akhlak kenabian. Apa itu?
ta'jil al-iftar wa ta'khir as-suhur wa wad'u al-yamin 'ala ash-shimali fi as-salah. Tiga akhlak ini mereka semua para nabi, karena umat-umat sebelumnya juga berpuasa walaupun dengan teknis yang berbeda, tapi mereka berpuasa dan ada waktu buka, ada waktu sahurnya. Nah, salah satu akhlak kenabian ini mereka menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan juga menaruh tangan kanan di atas tangan kiri saat sholat, saat sedang ibadah. Coba kita lihat di sini. Nabi selanjutnya akan menjelaskan kepada kita kenapa kita diperintahkan untuk sahur. Kita tahu bahwasanya sahur itu diperintahkan untuk diakhirkan. Bahkan dalam hadis Anas ketika ditanya berapa lama waktu sahur ke waktu salat, ala qadri 50 ayat, sekitar 50 ayat. Orang baca 50 ayat, nah sekitar itulah, berarti kurang lebih sekitar 15 menit sebelum terbitnya fajar. Nah, hal ini bisa menguatkan kita, mencegah kemalasan selama menjalankan ibadah puasa. Tapi yang terpenting bukan itu, karena Nabi nggak menerangkan itu. Itu hikmah yang kita rasa nyambung dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, biar waktu atau rentan puasanya semakin pendek. Maka kita berpikir, oh ya, itu biar badan kita kuat, biar terisi asupan nutrisinya, kita nggak lemas, kita bisa ibadah. Ya, itu hikmah. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Itu hanya hikmah saja. Hikmah itu bisa ada, bisa enggak. Karena yang sahur bisa jadi lemas, yang sahur bisa jadi tidur terus seharian. Makanya hikmah itu nggak berkaitan dengan hukum. Hikmah itu ulama buat, ulama angkat, ulama munculkan untuk apa? Untuk agar mudah diterima, agar mudah dipahami, tapi nggak ada kaitannya dengan hukum. Mau hikmah itu ada, mau enggak, hukumnya tetap berjalan. Ada yang bersegera berbuka tetap sakit, ada. Tapi apakah, oh berarti jangan menyegerakan berbuka? Enggak. Itu hikmah saja. Mau ada, mau enggak ngefek. Ada yang sahurnya banyak sekali, tapi sholat ke masjid pun nggak kuat, tidur terus seharian. Berarti hikmahnya nggak ada. Iya, karena hikmah nggak ada kaitannya sama hukum. Terus ngapain kita disuruh sahur? Nabi berpesan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur. Ternyata ini yang menjadi pembeda antara tata cara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab sebelum kita, itu sesi makan sahurnya. Mereka nggak melakukan itu. Itu yang buat beda. Kemudian Nabi berpesan, la yazalun nasu bi khair ma ajalul fitra fa innal yahuda yuakhirun. Kalau tadi kita bahas tentang sahur, ternyata Nabi juga perintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mereka mengakhirkan berbuka. Kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Senantiasa manusia itu akan dalam kondisinya selama mereka menyegerakan berbuka, karena sungguhnya orang-orang Yahudi mengakhirkannya. Jikalau syariat ini memberikan kita wasiat untuk menyelisihi kebiasaan Yahudi dan Nasrani dengan suatu hal yang menurut kita remeh sekali, masukin air ke mulut remeh, minum sebelum terbitnya fajar misalkan, itu remeh sekali, suatu hal yang mungkin bagi kita tidak ada nilainya. Tapi siapa sangka bahwasanya perbuatan itu jikalau dilakukan, kita telah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Itu diminta. Dan jikalau kita diminta untuk menyelisih mereka dari sisi makna, ini kan maknawi ya, maka bagaimana jikalau menyelisih mereka dari sisi dhahir? Karena sebagian kita ketika melihat orang-orang kafir dan Nasrani atau orang-orang Yahudi, ketika kita berkunjung ke negaranya untuk rekreasi atau keperluan lain, maka yang terpengaruh itu hati kita. Kita akan sedikit banyak bangga dengan cara mereka berpakaian, gaya bicara mereka. Sekarang siapa yang nggak bangga kalau bisa ngomong Inggris? Bahkan anaknya kalau nggak bisa baca Quran pun nggak masalah, yang penting bisa ngomong Inggris. Ini musibah di kota-kota besar.
Kalau bisa ngomong Inggris jago, nggak bisa bahasa Arab nggak masalah, yang penting Inggris, karena bangga dengan bahasanya mereka, cara mereka berbicara, cara mereka makan, cara mereka minum. Makanya kita lihat di kampanye-kampanye video yang mereka sebar, baik dalam film, bioskop maupun yang lainnya, lihat mereka pasti minum dengan tangan kiri. Bukan hanya itu, pasti di syuting makanannya dan minumannya nggak habis, dan itu menjadi tren di negara kita. Kalau minum, kalau sampai habis dianggapnya kampungan, nggak modern, nggak moderat. Minum terus disisain, kalau jus sisain sepertiganya gitu, jangan dihabiskan. Dan kita bangga akan hal itu. Minum pakai tangan kanan kuno, tangan kiri. Patokannya apa? Orang-orang barat. Itu yang mereka syiarkan, itu yang mereka kampanyekan di film-film mereka. Ini bukan gambar yang bisa di flip. Video itu nggak bisa di flip. Ini video, bukan gambar. Gambar masih mungkin di flip arahnya, sehingga kita mengira itu tangan kanan. Atau mungkin saja diganti arahnya. Tapi kalau video jelas minum dengan tangan kiri. Lalu kita bangga juga dengan cara mereka berpakaian, cara mereka memotong rambut, sehingga waliyadzubillah wanita-wanita sekarang banyak sekali yang meniru orang-orang kafir. Rasanya rambutnya kalau nggak dicat nggak afdol. Kita bukan masalah bahas boleh atau tidaknya mengecat rambut, tapi pertanyaannya, pernahkah wanita sahabiyah, istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat mengecat rambutnya? Karena rambut hitam itu bukan aib sehingga harus ditutupi. Maka kemungkinannya kalau nggak taghyir li khalqillah yatashabbu bil kuffar waliyadzubillah. Sementara kita diminta untuk menyelisihinya. Makanya warna-warnanya juga dibuat warna-warna yang menjreng, warna-warna blondi, warna-warna ungu, merah di sebagian rambutnya. Dan ini jelas mereka merasa bangga dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Sementara dalam hal yang remeh saja kita disuruh menyelisihi. Jangan sampai ibadah kita tuh mirip dengan ibadah mereka. Maupun suka atau nggak suka, minum untuk sahur misalkan. Aduh seret, nggak pengen, anak biasa nggak makan jam segini. Minimal minum. Jangan sampai sama dengan puasanya mereka. Itu dalam hal-hal yang seperti itu kita diminta untuk menyelisihi mereka, apalagi yang dohir. Apalagi waliyadzubillah kalau sampai kita meniru ritual-ritualnya mereka, akidah-akidahnya mereka, hari raya yang mereka buat seperti Valentine dan macam lainnya. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh di hati kita, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Juga jangan menjadikan mereka teman yang loyal. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu teman kepercayaan kalian, teman sejawatnya kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu satu sama lain saling tolong-menolong, artinya saling membantu. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Dan barang siapa yang menjadikan golongan mereka itu sebagai teman setianya, teman sejawat atau teman loyalnya dia, fa innahum minhum, maka Allah jadikan kamu sama aja kayak dia, hanya sekedar menjadikan teman kepercayaan, dianggap sama. Maka kita dianggap seakan-akan nggak loyal sama agama kita. Kamu jadikan dia teman, kamu sama. Kita sering menggunakan kalimat ini dalam sehari-hari. Pokoknya kalau kamu temenan sama dia, kita nggak friend. Beres ya. Sering kan kita dengar kalimat itu di kalangan anak-anak remaja. Pokoknya kita circle kita itu ini. Kalau kamu temenan sama dia, kita nggak satu circle. Sama, di agama kita juga ada. Kalau sampai kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu teman kalian, teman kepercayaan, teman dekat, ya kamu bagian dari mereka. Kamu bukan golongan kita. Maka kalau seorang telah dikeluarkan dari daerah Islam, daeratul Islam, maka tentu dia telah melakukan dosa yang besar. Karena nggak mungkin seseorang dikeluarkan dari daerah Islam kecuali dia telah melakukan suatu hal yang besar, dalam hal ini dosa. Innallaha la yahdil qawma dzalimin. Bukan hanya itu saja, Allah janjikan untuk mereka itu nggak akan dapat hidayah. Allah nggak mau, Allah enggan kasih hidayah orang-orang yang zalim. Suruh jangan jadikan teman kepercayaan, malah dijadikan teman kepercayaan.
Dan manusia yang paling banyak terfitnah dengan kejadian ini adalah para remaja dan para wanita. Dan jaranglah kita lihat bahwa bapak rambutnya dibuat seperti orang-orang Korea misalkan, jarang. Atau qaza gitu. Mereka biasanya tuh kalau nggak wanita ya remaja. Maka hendaknya orang yang berpuasa memperhatikan hal ini, memberikan perhatian, hal yang sepele. Dan ini termasuk hikmah Allah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kebayang kita di bulan Ramadan ini diberikan pahala yang tidak ada ukuran batas pahalanya. Fa innahu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang balas pahalanya. Berapa? Nggak tahu. Seperti kalau faraid itu, kalau Allah nggak sebutkan porsinya, berarti dia dapat sisa. Berapa sisanya? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi besar, bisa jadi sedikit, tergantung kondisinya. Sama, orang yang puasa juga gitu. Bisa jadi puasanya pahalanya besar sekali, bisa jadi hanya dapat 1/9, bisa jadi hanya dapat setengah, tergantung pahalanya. Kalau besar kita menang banyak, kalau kecil pun kita dapat tetap pahala. Atau pahit-pahitnya nggak dapat pahala sama sekali, hanya dapat lapar dan menahan dahaga saja, karena puasa kita nggak sempurna. Lalu kita diperintahkan terhadap atau untuk melakukan suatu amalan yang sebenarnya amalan ini notabene untuk maslahat kita sendiri, tapi diganjar dengan pahala, yaitu ini, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu kan sebenarnya untuk maslahat kita, untuk kepentingan kita sendiri sebagai pelaku ibadah, sebagai orang yang sedang berpuasa, sebenarnya untuk maslahat kita. Tapi di situ kita dikasih barokah, ya kan? Bukan hanya itu saja, kita diberikan pahala menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya mendoakan ampunan untuk orang-orang yang melakukan makan sahur. Untuk kebutuhan kita, dapat berkah makanannya, kita dijadikan kuat pada hari itu, didoakan pula. Maka tentu ini nggak mungkin terjadi kalau bukan karena rahmat Allah terhadap umat ini. Dibuat ibadah yang sangat mudah, dibuat untuk melakukan hal-hal yang kembali ke kita sendiri, terus dikasih balasan lagi. Kan ini baiknya teman-teman ya, maksudnya Allah baik ke kitanya itu sangat baik-baik sekali. Segala ritual ini kembali ke kita untuk kita dibalas lagi nanti di akhirat. Dan semoga kita bisa menegakkan hak-hak bulan Ramadan ini, kita bisa menyelisih orang-orang dan adat orang-orang mereka, orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena sekali kita bertasyabuh, menyerupai mereka, bangga dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, maka ketahuilah bahwasanya itu akan memiliki pengaruh di hati kita. Dan pengaruh di hati orang muslim itu buruknya bisa pengaruh ke individu, keluarga, ataupun masyarakat sosial, atau seluruhan umat ini pada umumnya. Kebayang kalau setiap umat ini atau setengah dari umat ini meniru dan bangga dengan kebiasaan mereka, tentu umat ini akan hancur oleh umatnya sendiri. Dan yang paling parah, dia akan berpengaruh ke agama kita secara langsung. Wah, ini kira yang bisa Anda sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.